Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Khairunisa dari kelas 5E Pendidikan di Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Perkembangan Bahasa Anak Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Cibubur. Dalam presentasi kali ini ada 3 poin penting, yakni bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 metodologi penelitian. Baik, yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Di dalam teknologi ini ada yang disebut dengan media sosial yang sangat berkembang dan sangat dibutuhkan yang berasal dari teknologi web baru yang berbasis internet. Internet ini sangat memudahkan masyarakat untuk bisa bersosialisasi, berkomunikasi, berpartisipasi, saling membantu, saling berbagi, dan membentuk sebuah jaringan secara online. Dari sini orang-orang akan dapat berkreasi dan banyak masyarakat yang membuat kontennya sendiri untuk memanfaatkan media sosial atau internet itu tersebut. Yang kedua, bahasa yang digunakan dalam media sosial anak sangat penting diperhatikan karena pada usia sekolah dasar siswa dapat dengan mudah menangkap dan meresap dalam otaknya apapun yang didengar dan dilihatnya. Kemampuan berpikirnya bisa sangat cepat apabila anak tertarik dengan objek tersebut. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama, bagaimana perkembangan bahasa yang digunakan siswa madrasah ibtidaiyah 12 Cibubur di sekolah. Yang kedua, bagaimana penggunaan media sosial pada siswa madrasah ibtidaiyah 12 Cibubur. Dan yang ketiga, apakah media sosial berpengaruh dalam perkembangan bahasa siswa madrasah ibtidaiyah 12 Cibubur. Ada batasan masalah. Berdasarkan pembahasan sebelumnya yang kompleks, perlu adanya batasan masalah sehingga penelitian dapat bersifat dengan jelas dan dapat menghindari kesalahan yang mungkin terjadi. Dalam hal ini, penelitian membatasi ruang lingkup dan fokus masalah yang diteliti pada pembahasan penelitian. Yang pertama, pokok inti bahasan yang akan diteliti adalah pengaruh yang terjadi pada perkembangan bahasa siswa madrasah ibtidaiyah 12 Cibubur. Yang kedua, penggunaan media sosial yang dimaksud di sini adalah penggunaan media sosial yang dilakukan oleh siswa madrasah dan perlunya bimbingan sehingga tidak melewati batasan seusianya. Dan yang terakhir, pengaruh media sosial dalam perkembangan bahasa anak dimaksud bahasa yang digunakan siswa madrasah sehari-hari yang mereka dapatkan dari hasil bermain media sosial pada gadgetnya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Memacu dari identifikasi masalah dan batasan masalah, maka masalah yang akan diteliti ialah apakah pengaruh media sosial dalam perkembangan bahasa siswa madrasah ibtidaiyah 12 Cibubur. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Hasil penelitian yang diteliti diharapkan akan memberi manfaat dan motivasi bagi beberapa pihak yang terkait dalam penelitian ini. Dan yang pertama ialah bagi pengajar atau pendidik seperti guru dapat mengenal karakteristik siswanya untuk dapat membimbing siswanya agar tidak terbawa pengaruh media sosial terutama dalam bertutur kata dan bertingkah laku. Yang kedua, untuk peserta didik siswa madrasah agar kedepannya dapat menggunakan media sosial untuk ke arah yang lebih positif, contohnya seperti menggunakan media sosial untuk belajar. Dan yang ketiga, bagi sekolah yang bersangkutan maupun tidak agar dapat memberikan perhatiannya untuk membimbing peserta didiknya ke arah yang lebih baik dan dapat memberikan nasihat jika ada siswa yang melakukan kesalahan baik dalam hal menggunakan bahasa maupun kesalahan-kesalahan lainnya. Baik, selanjutnya bab 2 kajian teori. Selanjutnya ada deskripsi teori. Yang pertama, perkembangan bahasa siswa madrasah ibtidaiyah 12 Cibubur. Apa sih itu perkembangan? Perkembangan dapat diartikan sebagai proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam masa hidupnya, mulai dari masa konsepsi, bayi, anak-anak, remaja, hingga masa dewasa. Perkembangan juga dapat diartikan sebagai proses perubahan suatu individu atau organisme baik secara jasmani maupun rohani. Selanjutnya ada perkembangan bahasa siswa. Kemampuan bahasa anak akan tumbuh dan berkembang mulai dari tingkat yang paling sederhana menuju tingkat yang kompleks. Perkembangan bahasa anak juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, baik lingkungan sekolahnya, lingkungan keluarga besar, maupun lingkungan tempat tinggalnya atau bisa disebut dengan lingkungan rumahnya. Seseorang pada awal masa kanak-kanaknya mempunyai keinginan untuk berbicara. Terdapat beberapa faktor anak ingin berbicara, yaitu yang pertama, sarana bersosialisasi. Jika anak tidak bisa berbicara dengan benar, mereka tidak akan diterima dalam suatu kelompok. Nah, yang kedua, anak-anak berusaha untuk belajar berbicara sebagai sarana untuk menumbuhkan kemandiriannya. Orang tua atau guru tidak akan paham apa yang diinginkan anak jika mereka tidak dapat berbicara apa yang mereka inginkan. Akibatnya, anak akan terus diperlakukan seperti bayi dan tidak ada kemandirian dalam diri anak tersebut.
Yang kedua, ada bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Dalam berbahasa tentu saja kita harus berbahasa Indonesia yang baik. Pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar digunakan sesuai dengan norma masyarakatan. Misalnya, dalam situasi santai dan akrab seperti di warung, pasar, di kafe, tempat berkumpul bersama teman-teman, Ketika sedang olahraga dan situasi santai lainnya, hendaknya menggunakan bahasa Indonesia yang tidak terlalu terikat pada patokan. Berbeda ketika pada situasi formal seperti kuliah, seminar, dan pidato kenegaraan, hendaknya digunakan bahasa Indonesia yang resmi dan formal yang selalu memperhatikan norma bahasanya. Jika kita sebagai warga Indonesia menjunjung tinggi dan mendalami bahasa Indonesia menurut fungsinya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, maka warga Indonesia akan memahami bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang pertama dan paling utama di negara Republik Indonesia ini sendiri. Sebagai warga Indonesia yang baik, hendaknya melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan sebelum bahasa Indonesia benar-benar punah. Langkah-langkah yang digunakan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, langkah-langkah pencegahan adalah kegiatan dapat menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis dari pembinaan bahasa. Bahasa baku sebagai simbol masyarakat akademis dapat dijadikan sarana pembinaan bahasa yang dilakukan oleh para pendidik. Yang kedua, perlunya pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku, sedangkan bahasa Indonesia yang benar itu adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan kaidah atau aturan yang berlaku. Yang ketiga, undang-undang kebahasaan diperlukan untuk masyarakat yang diharapkan dapat menaati kaidahnya agar tidak mencintai bahasa gaul di negeri sendiri. Yang keempat, peran variasi bahasa dan penggunaannya. Variasi bahasa ini terjadi akibat adanya keberagaman penutur dalam wilayah yang sangat luas. Yang kelima, terakhir, menjunjung tinggi bahasa Indonesia di negeri sendiri. Yang selanjutnya ada pengaruh media sosial terhadap perkembangan bahasa siswa Madrasah Ibtidaiyah 12 Cibubur. Yang pertama ada media sosial. Apa sih media sosial itu? Media sosial adalah media daring yang digunakan masyarakat untuk memudahkan dalam melakukan interaksi sosial dengan orang lain secara online. Pada zaman sekarang ini kebanyakan orang pasti menggunakan media sosial itu untuk berkomunikasi jarak jauh, networking, dan kegiatan lainnya. Media sosial yang paling sering digunakan untuk saat ini adalah Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp, Line, dan lain sebagainya. Lalu ada pengaruh media sosial. Media sosial juga dapat mempengaruhi seseorang yang memakainya, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Yang pertama itu ada pengaruh positifnya. Pengaruh positif dari media sosial ini membantu memudahkan dalam hal berkomunikasi dengan cepat. Dan yang kedua, pengaruh negatif, kurangnya pengawasan pada siswa bisa merusak akhlak dan bahasa juga perilaku sehari-hari siswa di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini ada beberapa penelitian yang relevan. Di antaranya yang pertama ada penelitian milik Muhammad Fajar dan Hadi Mahmud 2020 dengan judul penelitian penggunaan media sosial di kalangan siswa sekolah dasar. Subjek penelitian ini dilaksanakan di SDN Kendari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Aspek yang terkait dengan kajian penelitian adalah variabel X pada penelitian ini yaitu media sosial. Aspek yang berbeda pada penelitian ini terletak pada variabel Y yaitu siswa sekolah dasar. Penelitian yang relevan yang kedua itu milik Arum Putri Rahayu 2015 dengan judul penelitian menumbuhkan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pendidikan dan pengajaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Aspek yang terkait dengan kajian penelitian adalah variabel X pada penelitian ini yaitu bahasa Indonesia yang baik, dan aspek yang berbeda pada penelitian ini terletak pada variabel Y yaitu pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Yang pertama, HO, tidak terdapat pengaruh perkembangan bahasa pada siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Cibubur yang diakibatkan oleh media sosial. H1, terdapat pengaruh perkembangan bahasa pada siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Cibubur yang diakibatkan oleh media sosial. Selanjutnya ada bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kebenaran ilmiah, untuk mengetahui apakah media sosial itu berpengaruh pada perkembangan bahasa anak sekolah dasar atau tidak. Untuk memperoleh kebenaran tersebut diperlukan adanya suatu metode penelitian. Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Cibubur yang berlokasi di Jalan Abdurrahman Blok Duku, RT 2 RW 10 Cibubur, Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Penelitian ini dilaksanakan mulai pada Maret 2020 sampai Mei 2020 di kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Cibubur pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Yang selanjutnya ada metode penelitian.
Penelitian ini termasuk ke dalam pendekatan kuantitatif asosiatif. Penelitian ini memakai metode penelitian ex post facto karena variabel bebas dan penelitian ini tidak dikendalikan atau diperlakukan khusus, melainkan banyak mengungkap suatu fakta yang berdasarkan oleh pengukuran gejala yang sudah ada pada diri responden tersebut sebelum berlangsungnya penelitian ini. Selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Yang pertama ada populasi. Populasi ini jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis. Dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dan sebagainya. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Cibubur. Yang kedua ada sampel atau contoh. Sampel atau contoh ini adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik, yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi, ialah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Sampel adalah bagian dari populasi yang sengaja dipilih oleh peneliti untuk diamati, sehingga sampel ukurannya lebih kecil dibandingkan populasi dan berfungsi sebagai wakil dari populasi. Sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Cibubur. Yang ketiga ada teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel yang dilakukan peneliti adalah teknik sampel jauh, di mana semua anggota populasi yang ada dijadikan sebagai sampel penelitian. Yang terakhir ada ukuran sampel. Jumlah subjek yang diperlukan dalam sebuah penelitian merupakan aspek penting dari sebuah penelitian karena menentukan presisi estimasi tentang parameter populasi yang diteliti dan reliabilitas atau konsistensi kesimpulan tentang hipotesis yang diuji. Sampel yang diambil dari penelitian ini berasal dari populasi sebanyak 90 sampel orang siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Cibubur. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket ini sebagai instrumen pengumpulan data adalah serangkaian pertanyaan yang akan diajukan kepada yang bersangkutan dalam proses penelitian ini. Data diperoleh dari kepercayaan diri suatu individu. Rancangan penelitian diartikan sebagai strategi mengatur latar penelitian agar peneliti memperoleh data yang valid sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitiannya. Teknik pengumpulan data yang pertama itu diambil dari perkembangan bahasa anak. Yang pertama, definisi konseptual. Perkembangan bahasa siswa merupakan suatu perubahan dalam berbahasa mulai dari anak-anak, remaja, sampai tumbuh dewasa. Dengan memahami dan mempelajari bahasa-bahasa di sekitarnya. Bahasa digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa biasanya digunakan oleh seseorang untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam kelompok atau pergaulannya. Yang kedua ada definisi operasional. Dalam perkembangan bahasa, siswa dapat mengetahui dan bisa mengembangkan arti kata menggunakan kata tersebut dalam kalimat yang diucapkan dan mampu membuat pengertian. Perkembangan bahasa anak merupakan kombinasi antara interaksi sosial, perkembangan emosinya, kemampuan kognitif, dan perkembangan fisik atau motoriknya. Nah, berikut ini ada tabel indikator perkembangan bahasa. Yang pertama, menyimak perkataan orang lain atau bahasa ibu atau bahasa lainnya. Yang kedua, mengerti dua perintah yang diberikan bersamaan. Yang ketiga, memahami cerita yang diharapkan. Yang keempat, mengenal perbendaharaan kata mengenai kata sifat. Contohnya nakal, pelit, baik hati, berani, baik, jelek, dan sebagainya. Yang kelima, mengulang kalimat sederhana. Yang keenam, menjawab pertanyaan sederhana. Yang ketujuh, mengutarakan pendapat kepada orang lain. Yang ke-8, menyebutkan kata-kata yang dikenal. Yang ke-9, menyatakan alasan terhadap sesuatu yang diinginkan atau ketidaksetujuan. Yang ke-10, mengungkapkan perasaan dengan kata sifat. Selanjutnya ada jenis instrumen. Instrumen yang akan digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner atau angket karena lebih mudah dilakukan untuk mendapatkan hasil yang benar dan valid dari yang bersangkutan. Adapun kisi-kisi instrumennya, yang pertama, mampu menyimak perkataan orang. Yang kedua, memahami perintah yang diberikan. Yang ketiga, memahami cerita. Yang keempat, mengulangi kalimat. Yang kelima, dapat menjawab pertanyaan. Yang keenam, dapat mengutarakan pendapatnya. Yang ketujuh, dapat menyebutkan kata-kata yang dikenal. Yang kedelapan, dapat menyatakan alasan. Yang kesembilan, dapat mengungkapkan perasaan. Selanjutnya ada pengujian validitas dan perhitungan reliabilitas. Validitas logis mempunyai dua macam validitas, yaitu validitas isi dan validitas konstruk. Mencari validitas konstruk dilakukan agar mengetahui apakah butir-butir instrumen tampak sesuai untuk menaksir unsur-unsur yang terdapat dalam konstruk tersebut. Untuk mencari validitas konstruk ini dengan korelasi antara nilai butiran pernyataan dengan nilai total yang diperoleh. Butir pernyataan valid apabila mempunyai korelasi yang lebih besar dari nilai R kritis yang besarnya 0,30 dan tidak valid bila kurang dari R kritis. Syarat lain yang juga penting bagi seorang peneliti adalah reliabilitas. Reliabilitas ini sama dengan konsistensi. Yang reliable
adalah instrumen yang bila digunakan beberapa untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama juga. Selanjutnya ada media sosial. Definisi konseptual dari media sosial ini adalah media daring yang digunakan masyarakat untuk memudahkan dalam melakukan interaksi sosial dengan orang lain secara online. Kebanyakan orang pada zaman sekarang ini memakai media sosial untuk komunikasi jarak jauh atau mencari informasi lengkap yang ada di internet. Yang kedua, definisi operasional dari media sosial ini. Dengan adanya media sosial memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi jarak jauh dan mencari informasi yang lebih luas lagi. Media sosial yang paling sering digunakan untuk saat ini adalah Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp, Line, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada teknis analisis. Yang pertama, deskripsi data. Sesuai dengan yang dicapai dari penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan dengan analisis data yang telah terkumpulkan responden dengan analisis statistik. Yang kedua, teknik analisis statistik dimulai dari statistik deskriptif untuk mengetahui berapa besar rata skor, median, mode, simpangan baku, serta distribusi frekuensi dari data yang telah terkumpulkan. Kemudian, analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah teknik analisis korelasi, sederhana dan korelasi ganda. Namun sebelum dilakukan analisis tersebut, terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan, yaitu uji normalitas data dan linearitas data. Pengujian persyaratan analisis. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas dilakukan guna untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini menggunakan chi kuadrat. Yang selanjutnya ada uji homogenitas melalui rumusan-rumusan sebagai berikut. Selanjutnya ada pengujian hipotesis. Uji hipotesis dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif dan analisis statistik. Analisis deskriptif untuk masing-masing variabel penelitian digunakan untuk menemukan harga rata-rata hitung, simpangan baku, median, dan modus. Selanjutnya, analisis korelasi produk momen. Teknik analisis produk momen ini digunakan untuk menguji hipotesis 1 dan 2, yaitu untuk mengetahui hubungan antar variabel bebas dan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Secara umum, rumus ini adalah sebagai berikut. Sebagai tolak ukur tinggi rendahnya koefisien korelasi, dapat digunakan interpretasi yang digunakan oleh Sugiono sebagai berikut. Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi. Dan berpedoman pada tabel di atas, maka harga R dapat dikonsultasikan. Selanjutnya ada teknik analisis korelasi ganda. Teknik analisis korelasi ganda dengan dua prediktor digunakan untuk menguji hipotesis 3, yaitu digunakan peranan kedua ubahan bebas terhadap ubahan terikatnya secara bersama-sama.